Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih bersama Kitabul Ilm yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kitabul Ilmi, yakni kitab yang membahas seputar masalah-masalah yang berkaitan dengan menuntut ilmu syar'i. Dan kita telah sampai kepada adabu talibil ilmi, adab-adab bagi para penuntut ilmu yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini. Dan kita telah melewati dua poin yang pertama pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memasuki perkara yang ketiga dari adab para penuntut ilmu, adab talibul ilmi. Al-amru salis, kata beliau, di antara adab bagi para penuntut ilmu yang ketiga, ad-difa'u 'anis syariah. Bagi seorang penuntut ilmu syar'i yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu agama ini, maka hendaklah mereka berniat untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ad-difa'u 'anis syariah, yaitu satu pembelaan atau berniat ingin membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini merupakan ujian yang datang dari Allah, tidak hanya pada diri kita, bagi para penuntut ilmu agama ataupun ilmu syar'i ini, bahkan ini telah dimulai oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnatullah. Tidak kita dapati seorang rasul pun melainkan mereka akan mendapati orang-orang yang akan menentang dakwah mereka. Dan ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan menganggap ataupun jangan sampai meninggalkan agama ini hanya karena disebabkan ada orang-orang yang berusaha menyimpangkan agama Islam dengan anggapan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga agamanya dengan munculnya orang-orang yang akan merusak agamanya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada kita dan telah dimulai kepada para rasul. Mereka harus berhadapan dengan manusia-manusia yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diutusnya mereka dalam rangka untuk memurnikan agama Allah, meluruskan pemahaman manusia dan mengajarkan kepada manusia bagaimana cara kehidupan yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan terus dihadapi bagi orang-orang yang saleh, terutama bagi para penuntut ilmu syar'i ketika mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu, kemudian mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari ujian Allah, maka ini tidak mungkin. Allah akan menguji
kedalaman ilmu yang sudah mereka dapati akan diuji oleh Allah sejauh mana mereka bisa menerapkan ilmu tadi. Mereka akan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Mereka akan menghadapi musuh-musuh Islam yang berusaha untuk merusak Islam itu. Bahkan terkadang musuh-musuh kaum muslimin itu dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Orang-orang munafik yang berkedok Islam, yang menyatakan Islam tapi pada intinya mereka ingin membinasakan dan merusak Islam itu sendiri. Dan demikian, ini perkara yang ketiga yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu agama ini, yaitu ad-difa'u 'anis syariah, berniat ingin membela syariat Allah Subhanahu wa taala setelah dia pelajari. Dia pelajari, dia mengetahui ternyata inilah syariat Allah. Ya, inilah peraturan Allah, inilah perintah Allah, ini larangannya. Kemudian dia dapati ada orang-orang yang ingin menyimpangkannya, sesuatu yang halal, kemudian dia usahakan untuk diharamkan, sesuatu yang haram dia usahakan untuk dihalalkan. Maka seorang penuntut ilmu berusaha untuk mengembalikan hukum-hukum ini pada tempatnya ketika dia mendapati ada orang-orang yang ingin menyimpangkannya. Nah, beliau mengatakan di sini pada poin yang ketiga yang menjadi pembahasan kita ini, beliau mengatakan ayyan wa bi talabil ilmi difa' 'anis syariah. Seorang penuntut ilmu dengan menuntut ilmunya tersebut dia berniat ingin membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal kitab atau li'annal kutub la yumkinu an tudafi'a 'an syariah. Karena kitab-kitab ataupun buku-buku agama yang disusun oleh para ulama-ulama tersebut tidak bisa mereka dengan sendirinya membantah orang-orang yang akan menyimpangkan agama Islam. Bisakah buku-buku itu yang membantah? Kan tidak bisa buku-buku itu kemudian dia mendatangi orang-orang yang berbicara seenaknya tanpa ilmu tentang Islam ini. Nah, ini menjadi alasan beliau karena kitab-kitab itu tidak mungkin melakukan pembelaan terhadap syariah ini. Wala yudafi'u 'anis syariah illa hamilus syariah. Tidak ada yang bisa membela syariat Allah ini kecuali merekalah ya, para pemanggul-pemanggul syariat, pembawa-pembawa syariat ini. Yang telah mempelajari syariat merekalah yang membelanya. Karena mereka telah mempelajari, menjaganya, menghafalnya, mengamalkannya, dan demikian juga mereka membelanya. Jadi hamilus syariah, orang yang telah mengetahui tentang syariat Allah, inilah pembela-pembela syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu merekalah para penuntut ilmu tadi. Sehingga di sini beliau mengatakan falau anna rajulan min ahlil bidah jaa ila maktabah hafilah bil kutub syariah atau bil kutub syar'iyyah fiha la yuhsa minal kutub wa qama yatakallamu bi bid'atin wa yuqarriruha fala azunnu anna kitaban wahidan yaruddu alaihi. Jadi kata beliau, misalnya ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang suka merubah-rubah syariat, datang ke satu maktabah besar, maktabah Islamiyah misalnya. Di sana perpustakaan dan semua lengkap buku-buku Islam dari buku-buku ya zaman terdahulu mutaqaddimin, dari buku-buku mazhab terdahulu sampai hari ini terkumpul di sana di dalam maktabah atau perpustakaan itu. Tiba-tiba ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah datang dan berbicara, dia menyampaikan tentang penyimpangan-penyimpangan agama. Dia menyampaikan tentang kebid'ahannya. Ya, dia berbicara di dalam perpustakaan tersebut. Maka saya yakin tidak ada satu buku pun yang di dalam perpustakaan itu yang mampu membantah ucapan orang ini. Tidak ada yang bisa, kan gitu ya. Tidak ada yang bisa membantahnya. Akan tapi siapa yang akan bisa membantahnya? Walakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-ilmi bi bid'atihi liyuqarriruha fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yudhidu kalamahu bil Qur'an was sunnah. Tapi kalau orang ini ahlul bid'ah tadi yang suka merubah-rubah syariat Allah mendatangi seorang dari kalangan ahlul ilmi, dia berbicara tentang penyimpangannya di hadapan seorang ahlul ilmi tadi, ya jelas seorang ahlul ilmi tadi akan bisa membantah ataupun meluruskan penyimpangan yang dia lakukan dengan berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu dasarnya. Dia mengatakan begini, caranya seperti ini, maka dia luruskan, bukan seperti itu. Ini yang benarnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini tuntunan dari Nabi SAW. Adapun yang kamu sampaikan, ini adalah perkara yang tidak disyariatkan. Seperti itu seterusnya.
Maka yang membawa syariat ini, yang mempelajarinya, merekalah yang akan membela syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan buku-buku yang banyak itu. Walaupun dia sebanyak satu gedung buku semua itu, ketika ada seorang berbicara yang dengan sesuka hatinya, berbicara tentang kesyirikan, berbicara tentang kebid'ahan di dalam perpustakaan tersebut, maka tidak ada satu buku pun yang bisa membantah ucapan dia. Tapi yang akan bisa membantahnya dan meluruskannya adalah para pembawa syariat ini yang mempelajarinya, itu para ahlul ilmi dan para penuntut ilmunya. Nah, demikian kata beliau. Karena sesungguhnya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan di awal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang-orang yang telah mendapatkan ilmu agama ini. Mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan merusak Islam ini, merusak syariatnya. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap satu kurun, setiap 100 tahun dari umur umat ini, setiap satu generasi, satu kurun namanya, 100 tahun, itu akan Allah lahirkan seorang dari umat ini yang akan melakukan pembelaan terhadap syariat Allah yang sudah banyak dirubah oleh manusia. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Hadis ini disebutkan di dalam As-Sahihah nomor yang ke-599. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan di tengah-tengah umat ini setiap putaran 100 tahun. Kata Nabi mengatakan, ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap putaran 100 tahun akan muncul nanti seorang yang melakukan pembaharuan terhadap agama Allah ini yang sudah banyak dirubah oleh manusia. Jadi ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak sekali para ulama mengatakan, seperti Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lam An-Nubala, beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama bahwasanya di antara mujaddid pembaharu yang mengembalikan Islam ini kepada semula lagi, ajaran yang sebenarnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi, yang pertama, kurun pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kurun kedua dikenal adalah Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengembalikan sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia atau yang sudah banyak dirubah-rubah oleh manusia. Nah, demikian, dan seperti itu seterusnya. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan ulama-ulamanya yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diperkuatkan dengan riwayat yang lain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari setiap generasi ini yang akan membawa ilmu agama syar'i ini adalah uduluhu, orang-orang yang adilnya. Jadi orang-orang yang membawa agama yang sebenarnya ini adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang zalim tidak pantas membawa agama ini. Mereka yang akan melakukan pembelaan, mengadili manusia. Jadi bahwasanya setiap generasi ilmu ini akan dipanggul oleh orang-orang adilnya. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan agama ini dari segala bentuk tahrif. Tahrif itu penyimpangan. Ayat-ayat yang sudah disimpangkan, jadi simpang siur maknanya, walaupun tetap lafaznya sama. Lafaznya biasa saja kan gitu ya. Akan tetapi disimpangkan, seperti yang pernah saya bahas tentang orang-orang yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya sebagian orang-orang Yahud yang mengatakan bahwasanya siapa saja yang mendatangi istrinya dari arah belakangnya tapi tetap tempat bercocok tanamnya kan gitu ya, maka anaknya lahir dalam keadaan matanya juling. Turunlah ayat ini yang mana Allah mengatakan istri-istri kalian adalah
ladang tempat bercocok tanam bagi kalian, maka silahkan kalian mendatangi dari arah mana saja. Ya, tidak apa-apa, dari depan, dari belakang, yang penting pada tempatnya, kan gitu ya. Bukan knalpotnya, karena panas knalpotnya. Kan gitu ya. Nah, demikian. Turunlah ayat ini. Tapi kita dapati sebagian orang-orang yang syadz, orang-orang yang abnormal, yang memiliki pemikiran yang kurang normal, yang suka mendatangi istrinya dari, ya, mendatangi istri pada duburnya, bukan dari arahnya saja, pada duburnya. Dan ini merupakan perbuatan yang dilaknat oleh syariat. Rasulullah mengatakan, mal'un man ata imra'atan fi duburiha, terlaknatlah orang-orang yang mendatangi wanita ataupun istrinya pada duburnya. Tapi apa kata mereka? Mereka sengaja membawakan ayat tadi, surah Al-Baqarah tadi, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, silahkan kalian mendatangi yang mana saja, silahkan. Nah, ini kan ayatnya, artinya boleh saja kita mau mendatangi, kan gitu ya, bagian kubul atau duburnya sama saja, boleh kata mereka. Ini ayatnya. Nah, ini kan tahrif namanya. Ayatnya tetap dibiarkan seperti itu, tapi maknanya disimpangkan. Padahal yang dimaksud oleh Rasul dari ayat tadi, arahnya saja yang boleh dari mana saja, tapi tetap satu titik yang sudah ditentukan. Nah, mereka enggak membawakan ayat yang sama, kemudian membolehkan mana saja yang didatangi boleh. Padahal sudah dijelaskan oleh sunnah bahwasanya mendatangi artinya pada duburnya itu adalah perbuatan terlaknat. Ini satu contoh. Ya, ini satu contoh bahwasanya umat ini ataupun ilmu agama ini akan tetap terus dibawa ataupun dipertahankan oleh orang-orang adilnya, kata Rasulullah. Uduluhu. Jadi dari umat-umat Nabi ini yang adil akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membela syariat Allah ini. Apa bentuk pembelaan mereka itu tadi? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan dari bentuk-bentuk penyimpangan yang menyesatkan ini. Wantihalal mubtilin, ini kan penyimpangan yang menyesatkan ini. Akhirnya orang-orang, wah ini ada ayatnya kok. Gitu ya. Ini ada ayatnya. Berarti boleh kita bebas. Berarti sama seperti orang-orang, ya, orang-orang muslim juga berbuat demikian, ya sama kita boleh, orang ada ayatnya menurunkan seperti itu. Nah, demikian. Jadi sesat. Menyimpanglah manusia sehingga terjadi kerusakan dan terjadi begitu banyak, ya, musibah akhirnya. Nah, demikian juga orang-orang yang adil ini, kata Nabi, intihalal mubtilin. Mereka akan berusaha untuk membersihkan syariat ini dari bentuk intihal, yaitu bentuk, ya, hilah. Orang-orang batil, hilah itu semacam tipu daya, kan gitu ya. Jadi berusaha ingin menipu manusia dengan istilah-istilah syariat. Banyak sekali kita dapati. Dengan menggunakan istilah-istilah syariat, tapi pada intinya adalah kesyirikan. Pada intinya adalah kemaksiatan. Ya. Seperti istilah sekarang dengan menyebutkan, ya, kalau dulu kan dikenal atau dalam syariat dikenal riba, itu kan serem gitu ya, riba. Kalau sekarang tidak. Ya, bunga. Faidatul amwal katanya. Harta yang memiliki faidah. Sama saja, bukan istilah, bukan gaya bahasa saja, tapi intinya kalau itu merupakan pelanggaran, ya kita katakan ini maksiat. Nah, ataupun yang lainnya. Itu namanya intihalul mubtilin. Orang-orang yang adil itu akan menjaga ilmu syariat ini dari segala bentuk tipu daya orang-orang yang mubtil, yang suka berbuat kebatilan. Jelas-jelas satu perzinaan zina, kan gitu ya, tapi dibilang kupu-kupu malam misalnya. Jadi tidak serem lagi, kan begitu ya, ataupun yang lainnya. Yang syirik, ya, dulu mengenal atau bahasa syariat di masa Nabi SAW, kesyirikan. Kesyirikan kemudian dibuatlah, ya, agar tidak terlalu seram, tidak dibuat langsung kesyirikan. Mungkin akan dibuat dengan nama yang lain. Apakah dikatakan seperti apa? Supranatural. Berhalus supranatural atau semisalnya. Demikian. Jadi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yahmilu hadal ilma min kulli khalfin uduluhu. Jadi orang-orang adil yang akan membawa agama ini, yang akan membela ilmu agama ini, dan akan membersihkan dari segala bentuk tahrif, penyimpangan ataupun tipu daya orang-orang batil, wa ta'wilal jahilin, ataupun dari segala bentuk takwil orang-orang jahil. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak belajar kemudian, ya, seenaknya saja mentakwil syariat, mentakwil Al-Qur'an.
Ya seperti yang kita dapati tentang masalah ini, masalah membenarkan adanya zikir ataupun berdoa bersama, zikir bersama. Ya, zikir jamaah dengan membawa ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu yuzkurullaha dzikron katsiran, tentang ayat semisal itu. Wahai orang yang beriman misalnya. Ya, artinya disebutkan di sana penyebutannya, perintahnya kepada kalian. Berzikirlah kalian kepada Allah ya dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Salatlah kalian, berpuasalah kalian, kan disebutkan kalian. Namanya kalian ini kan banyak, berarti boleh bareng-bareng beribadah. Salat boleh bareng-bareng kan gitu ya, berjamaah. Berdoa juga boleh berjamaah, berzikir juga boleh berjamaah. Ya, maka kita bawakan juga bagaimana dengan perintah Allah tadi. Fa'tu harsakum annasyitum. Hendaklah kalian mendatangi istri-istri kalian dari apa? Dari arah mana saja yang kalian sukai. Kalian juga. Berarti kita bareng-bareng juga. Kan tidak mungkin kita mentakwil seperti itu. Mungkinkah kita bawakan ayat tadi? Nisa'ukum harsun lakum. Istri-istri kalian. Kan gitu ya bahasanya. Adalah ladang tempat bercocok tanam kalian. Datangilah istri-istri kalian dari arah mana saja yang kalian sukai. Nah, kalau begitu di sini kita diperintahkan untuk tidak mungkin kita mengatakan berhubungan intim bareng-bareng, kan itu nggak ada seperti itu. Hancur agama Islam kalau begitu. Ini dia namanya takwil, ya takwil jahilin. Orang-orang jahil yang nggak pernah belajar bagaimana ilmu tafsir, tidak pernah dipelajari, kemudian mencoba mentafsir-tafsirkan ayat, mentakwil-takwil ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sendiri belum selesai bahasa Arabnya gitu ya. Belum pernah mempelajari bagaimana gaya bahasa Arab itu, bahasa-bahasa Al-Qur'an itu semua dibawa dengan bahasa Arab. Jadi sehingga kita bisa mentafsirkan dengan yang benar. Jangankan kita, para sahabat saja hampir-hampir salah mentafsirkan ayat. Ketika turunnya ayat yang menjelaskan tentang kezoliman, nggak boleh bercampur dengan keimanan. Itu para sahabat pada pusing kepalanya semua. Gitu ya. Pada pusing kepalanya semua ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah, tapi siapa di antara kami nggak pernah buat zalim? Kan gitu ya. Siapa di antara kami tidak pernah berbuat zalim? Sementara ayat mengatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Maksudnya kalau sudah beriman, nggak boleh lagi buat zalim. Kalau kalian beriman buat zalim, itu bukan iman namanya. Mereka pun pusing, gimana ini? Siapa di antara kami yang nggak pernah berbuat kezaliman? Apakah iman kami akan hilang hanya sebatas buat jahat sedikit saja? Itu kan zalim namanya. Maka apa kata Rasulullah? Bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Coba bayangkan ini, sahabat bisa salah paham ayat padahal mereka lahir dengan bahasa Arab. Nah, inilah kita perlukan bagaimana hadis Rasulullah itu, sunnah Rasulullah untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Bukan itu yang dimaksud. Tapi kezaliman yang dimaksud dalam ayat itu adalah syirik. Yang namanya beriman tidak boleh lagi berbuat syirik. Walaupun di bawah kesyirikan itu, dosa-dosa di bawah kesyirikan masih didapati bagi orang-orang yang beriman. Tapi yang namanya beriman gak mungkin lagi syirik. Kenapa? Karena syirik ini membatalkan imannya. Syirik akbar. Itu dimaksud. Tidakkah kalian mendengar firman Allah dalam surat Luqman? Perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang nyata. Jadi Rasulullah mentafsirkannya, menjelaskannya. Nah, demikian. Tapi ya, jadi ini merupakan tugasnya ya para penuntut ilmu syar'i ini. Jadi jangan ilmu yang mereka dapati hanya sebatas disimpan saja. Akan tetapi mereka niatkan ilmu yang sudah mereka dapati, ilmu agama ini tujuannya dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari agama Allah ini adalah untuk membela agama Allah. Ini sama saja dengan membela dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita membela seseorang misalnya. Ya, itu sama saja kita berarti telah memuliakan orang tersebut. Misalnya ada saudara kita, gitu ya, haknya dirampas oleh orang lain. Kita bela dia. Berarti kita telah menjaga ya kehormatan dia, menjaga kemuliaannya.
Nah, demikian juga kita ingin menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga syariatnya. Nah, demikian ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan nanti akan ada orang-orang yang lahir di tengah-tengah umat Rasulullah ini yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja, nggak perlu yang lainnya. Ada nanti akan muncul seperti itu dan telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dinyatakan hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitul kitaba wa ma ya'diluhu." Aku diberikan Alkitab, maksudnya Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya ini dimaksud? Sunnah. Ya, aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Wa ma ya'diluhu. Ya'dilu itu dari kata adil, itu apa yang bisa menyeimbangkan dia. Karena kalau Al-Qur'an saja nggak cukup, kan gitu ya. Artinya tidak cukup di sini, tidak cukup artinya tidak sanggup kita untuk memahami Al-Qur'an ini saja, kecuali ada yang akan bisa menyempurnakannya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku diberikan Alkitab wa ma ya'dilu dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiku syab'an ala arikatihi, dan nanti akan ada hampir akan muncul orang-orang yang dengan kondisi sangat kenyang perutnya, kemudian bertelekan di atas sofanya, kan gitu ya. Dengan tenangnya dia sambil mengatakan, bainana wa bainakum hadzal kitab. Ya, antara kami dan kalian cuma kitab Al-Qur'an ini saja, katanya. Famakana fihi min halal ahlalnahu. Apa saja yang ada di dalam Quran ini halal, itulah yang kita halalkan. Wa makana fihi min haram haramnahu. Apa saja yang kita dapati haram dalam kitab ini, itu sajalah yang kita haramkan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa innahu laisa kadzalik. Ketahuilah oleh kalian, bukan seperti itu caranya. Nah, gitu ya. Bukan seperti itu caranya. Tapi caranya adalah dengan melihat bagaimana tauladan kita uswatun hasanah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terang-terang Aisyah ketika ditanya apa akhlak Rasulullah, apa jawaban Aisyah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi perbuatan beliau, ucapan beliau, tingkah laku beliau, takrir dari beliau, ini merupakan tafsir dari Al-Qur'an, supaya lebih mudah kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi itu nasihat beliau di sini. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ini tidak bisa mereka membela syariat Allah ini dari orang-orang yang berusaha ingin menyimpangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ingin mentakwil ataupun mentahrif, berbuat makar ataupun tipu daya terhadap syariat ini tidak bisa. Ya, kitab-kitab itu yang membelanya. Akan tapi yang membelanya adalah mereka, yaitu hamilus syariah. Itu pembawa syariat ini yang mempelajarinya, para penuntut ilmu, merekalah yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika didapati ada orang-orang yang ingin merusak agama ini, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga nanti akan ada orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Bahkan sekarang sudah banyak kita dapati, kan begitu ya. Ya, mereka digelari dengan ingkarus sunnah. Ya, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja. Sehingga apapun yang tidak didapati, artinya cukup Al-Qur'an ini saja sebagai pegangan. Tatkala mereka mendapati hal-hal yang di luar Al-Qur'an kemudian diharamkan oleh orang-orang, maka dia pun tidak mau mengharamkannya karena nggak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan saya pernah mendapati satu saat itu ketika saya berdakwah di satu tempat di dekat Kalimantan, mana itu ya? Kota Baru itu, Kalimantan mana? Kalsel ya. Kalsel. Ya, dia langsung datang hadir di majelis, dia mengatakan anjing itu halal. Anjing itu halal katanya. Kenapa, saya bilang? Enggak ada di dalam Al-Qur'an diharamkan. Oh. Ya seperti itu, kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi
Tidak hanya dalam hadis Nabi. Saya dulu hanya membaca hadis Nabi. Masa sih ada orang yang mencukupkan dengan Al-Quran saja? Ternyata saya dapati benar-benar dia tidak mengharamkan ya apa yang telah diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak tercantum di dalam Al-Quran. Masya Allah. Nah demikian. Jadi ini pentingnya kita mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggabungkan antara Al-Quran dan sunnah, yang mana sunnah ini sendiri sudah banyak rekomendasinya dari Allah di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya tidak cukup bagi kalian. Ini Allah yang berfirman bahwasanya kalian harus mengambil tauladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil contoh, mengambil syariat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakum rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian diambil, dan apa yang dia larang tinggalkan. Nah demikian ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah kemudian beliau di sini mengatakan fa'ala talibil ilmi ayyan wa bi talibil ilmi difa'u 'anis syariah. Maka hendaklah bagi para penuntut ilmu, wajib bagi mereka untuk meniatkan, menuntut ilmu mereka itu, mereka niatkan untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari jihad fi sabilillah. Ini merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Karena berjihad itu tidak hanya sebatas berjihad dengan harta saja atau dengan jiwa saja. Makna jihad ini kalau jelaskan secara umumnya, maka seluruh perjuangan dan pembelaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah, yang berkaitan dengan al-haq yang turun dari Allah, maka di sana masuk kepada makna berjihad, memperjuangkan. Itu berjuang ya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang masyhur jihad itu dikenal dengan qital, yaitu jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana kita dapati sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya perintah untuk berjihad di jalan Allah itu bisa dengan lisan, ya, dengan penjelasan, dengan dakwah, dengan hujjah, dengan argumentasi, ya, dengan melakukan pembelaan, ya, dengan berbicara. Dan berjihad itu juga bisa dengan harta kita, bisa dengan jiwa kita, ya, dan dengan segala sesuatu yang diperintahkan di dalam Islam. Nah demikian. Jadi kata beliau, fa'ala talibil ilmi ayyan wiya bi talibil ilmi difa'u 'anis syariah. Kewajiban bagi para penuntut ilmu ini agar mereka meniatkan menuntut ilmu mereka ini untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna difa' 'anis syariah la yakunu illa birijaliha kasilah, ya, kasilahi tamaman. Kata beliau, karena sungguhnya pembelaan terhadap syariat Allah ini tidaklah bisa terrealisasi kecuali bersama para pemilik ataupun pembawanya. Ya, bagi para pemiliknya ataupun pembawanya. Seperti senjata, kata beliau, kasilah, ya, seperti senjata-senjata. Laukana indana aslihah. Ya, kalau seandainya kita, kata beliau, memiliki berbagai macam senjata yang memenuhi gudang. Misalnya kita punya senjata satu gudang, gitu ya, memenuhi rumah kita ataupun gudang kita dipenuhi dengan seluruh senjata, dengan berbagai macam jenis senjata, baik itu dari senjata yang senjata yang otomatis ataupun sampai senjata yang manual, ada semua dalam gudang tersebut, terkumpul senjata. Maka kata beliau, apakah senjata-senjata ini yang akan mampu melakukan pembelaan terhadap agama Allah? Ketika didapati ada orang-orang kafir yang berbuat, ya, kejahatan, orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin, bisakah senjata ini bergerak sendiri membela kaum muslimin, membela agama Allah? Ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bermunculan, mereka menghina, merendahkan Islam, melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap kaum muslimin, bisakah senjata-senjata ini membela agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa senjata ini dengan sendirinya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang memiliki senjata ini, pemilik senjata-senjata ini, yang diperintahkan untuk menggunakan senjata ini, ya, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Berjihad dengan ilmu dan berjihad juga dengan senjata. Gitu ya, al-jihadu bil ilmi wal jihad,
yakni bin nafs, berjihad dengan ilmu dan berjihad dengan jiwa, ya, dengan menggunakan senjata. Itu telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum ya min quwwatin. Jadi persiapkanlah, wa'iddu yakni i'dad, persiapkanlah apa saja yang kalian mampu untuk menghadapi mereka dari segala bentuk kekuatan. Wa min ribatil khail, ataupun kuda-kuda yang ditambatkan, yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan apa saja persiapkan. Kenapa? Karena yang namanya bersiap-siap ini sebagai satu bukti bahwasanya kita memang berniat ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi. Kalau kita mengatakan, "Oh, saya bersiap," ya gitu ya, "saya juga akan membela agama Allah," tapi nggak kelihatan persiapannya. Ini kan tidak mungkin. Ya, ini tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya, seperti seorang mengatakan, "Saya bersiap-siap ingin safar," tapi nggak melakukan persiapan, nggak ada tanda persiapannya mau berangkat. Nah, kalau dia mengatakan saya akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelihatan persiapannya. Apa itu ya? Dia belajar, membaca Al-Qur'an dan terus menuntut ilmu. Ya. Kemudian dia mengatakan saya bersiap ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir, dari permusuhan orang-orang kafir. Kemudian tidak terlihat persiapannya, kecuali dia sudah siap-siap, kan begitu ya? Artinya sudah menyimpan senjata, membeli senjata, menyimpan pedang, kan begitu ya? Ataupun yang semisalnya. Nah, dia mendapatkan pahala walaupun dia matinya di atas tempat tidur. Walaupun dia matinya di atas tempat tidur, tapi dia mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Karena sudah kelihatan dia bersiap-siap walaupun jihad belum ada saat itu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, man sa'alallaha syahadah bisidq ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firashihi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meminta kepada Allah supaya mati syahid bisidq, tapi jujur ya, gitu ya. Niatnya itu jujur, ingin mendapatkan pahala syahid syuhada, maka Allah akan mengangkat derajatnya sehingga dia menempati manzilah para syuhada, sekalipun dia matinya di atas tempat tidurnya. Sekalipun dia matinya di atas tempat tidurnya. Nah, demikian. Jadi, ini keutamaan berniat baik tapi dibuktikan dengan indikasi-indikasinya. Kan gitu ya. Tanda-tanda bahwasanya dia ingin melakukan amal baik tersebut. Nah, demikian. Jadi beliau di sini menyinggung juga sebagaimana halnya senjata. Senjata-senjata walaupun banyaknya ya sampai satu gudang, kalau tidak ada yang menggunakannya dari kalangan kaum muslimin, bagaimana mereka akan membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang intinya senjata itu tidak akan bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Ya, la yakunu dzalika illa birijal wa kadzalikal ilmu. Jadi tidak akan mungkin senjata itu membela agama Allah kecuali bersama rijalnya, kecuali bersama pemilik-pemilik senjata itu dari kalangan kaum muslimin. Wa kadzalikal ilmu, demikian juga ilmu ya ikhwan. Ya, ilmu yang kita tuntut ini, yang kita pelajari, bukan ilmu ini yang akan membela agama Allah, tapi orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu inilah yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan, summa innal bid'ah tatajaddad, sesungguhnya perkara-perkara bid'ah itu terkadang ya tatajaddad, muncul model-model baru. Gitu ya. Jadi tatajaddad itu al-bid'ah, yakni hal-hal yang baru di dalam Islam. Itu terkadang tidak didapati di masa dulu, tapi didapati di masa sekarang, yang itu tidak dikenal di masa orang-orang saleh terdahulu. Nah, demikian. Itu kata beliau, faqad tujadu bid'un ma hadatsat fi zamanil awal wa la tujad fil kutub fala yumkin ay yudafi'a anha illa talibul ilmi. Dan terkadang perkara-perkara yang bid'ah ya itu tidak didapati pada masa dahulu, akan tetapi pada masa sekarang didapati model-modelnya. Begitu ya. Mungkin di masa dahulu tidak ada yang namanya ya satu tata cara ibadah yang seperti ini. Dahulunya tidak ada. Dan para ulama dahulunya juga tidak pernah menuliskan masalah ini di dalam buku-buku mereka. Tapi hari ini kita dapati ada satu model baru, apa? Ya, perbuatan-perbuatan yang bid'ah tersebut yang mengada-ngada di dalam Islam. Sehingga ketika kita mencari-carinya di buku-buku para ulama terdahulu, enggak kita dapati. Maka tatkala kita mendapati ilmu, disinilah kita melakukan pembelaan tadi.
Karena ternyata tidak kita dapati di dalam buku-buku para ulama, yang tidak pernah mereka dapati di zamannya. Ya, cara-cara seperti itu. Tapi di zaman kita sekarang ini, kita dapati cara beribadah seperti itu. Nah, makanya dengan ilmu yang kita raih tadi, ilmu yang sudah kita pelajari, kita melakukan pembelaan, kita jelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang mengada-ngada di dalam Islam, ini tidak ada. Walaupun ini tidak didapati di masa dahulu, di masa ulama-ulama yang telah mendahului kita. Nah, demikian ya ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi intinya di sini beliau ingin memberikan motivasi bagi kita semua agar kita benar-benar memperhatikan, khususnya para penuntut ilmu, ya, mereka memperhatikan apa yang telah mereka dapati, yaitu berupa ilmu. Hendaklah mereka berusaha untuk membela agama Allah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia ya sangat memerlukan dan sangat ya membutuhkan pembelaan-pembelaan ataupun penjelasan-penjelasan dari para ya pemilik ilmu, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, orang-orang adilnya, bahwasanya yahmilu hadal ilma, bahwasanya akan membawa ilmu agama ini dari setiap zamannya adalah uduluhu, orang-orang yang adilnya. Sehingga turun temurun, secara turun temurun kita dapati bahwasanya agama yang benar ini, agama yang sesuai dengan ya petunjuk Nabi SAW, maka yang membawanya kita dapati adalah orang-orang yang adil. Coba lihat seperti para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Mereka saling meriwayatkan bahwasanya ilmu yang mereka dapati dari orang yang terpercaya. Itulah yang dikatakan dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ataupun mengambil ilmu dari orang yang di atas mereka, dan mereka yakini orang ini terpercaya, dikenal kesolehannya, tidak pernah dikenal sebagai seorang pendusta ataupun ya sebagai seorang yang mubtadi atau yang semisalnya. Nah, sehingga agama ini benar-benar terjaga, walaupun nanti setiap generasi akan muncul orang-orang yang melakukan penyimpangan, maka mereka ini yang akan melakukan pembelaan terhadap agama Allah dan pembelaan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Itu ya poin yang ketiga telah kita jelaskan tadi, bagaimana di antara adab bagi para penuntut ilmu yang harus mereka miliki, yaitu niat mereka dalam menuntut ilmu syar'i ini tujuannya adalah untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala ya dengan semaksimalnya, sehingga ilmu yang mereka dapati akan bermanfaat bagi diri mereka, demikian juga bermanfaat bagi orang lain, dan mereka juga akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mujahid ataupun orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui balasan bagi para mujahid, bagi orang-orang yang membela agama Allah, maka mereka akan mendapatkan manzilah dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.